Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Ibu. Sudah sarapan belum? Sudah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas, tolong pimpin doanya. Semua siap. Sebelum belajar kembali berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Rizky. Rizky, keterangannya apa? Ada surat izinnya? Tidak, berarti apa ya? Satu lagi, Yuliana Putri. Putri, berarti ada surat izinnya? Nah, hari ini Mbak cek, ini kan hari Senin nih. Rapi semua enggak nih? Rapi, lengkap? Lengkap. Coba lihat di sekelilingnya, bersih atau ada sampah? Mbak yang ada sampah di sebelahnya, coba langsung buang. Udah bersih, nggak ada sampah ya. Baik anak-anak ibu, hari ini kita belajar tentang apa kemarin minggu kemarin materinya? SPLDP. Apa itu SPLDP? Sistem persamaan linear dua variabel atau kita singkat dengan SPLDP. Nah, kalau minggu kemarin itu kan kita memahami konsepnya, konsep atau bentuk umum dari SPLDP itu apa, terus bagaimana cara kita menyelesaikan SPLDP itu. Kemarin bentuk umumnya bagaimana? Bentuk umum SPLDP itu apa? A1X ditambah Y sama dengan C1. Persamaan keduanya A2Y ditambah C2. Oke, itu bentuk umumnya. Terus untuk menyelesaikan persamaan itu, untuk menyelesaikan himpunan penyelesaiannya, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yuk coba sebutkan cara apa saja. Dan campuran. Oke, nah hari ini kita akan mempelajari masalah SPLDP juga. Tapi apa? Dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa membayangkan apa manfaat mempelajari SPLDP ini. Kalau kemarin baru konsep-konsepnya, sekarang kita akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dan ibu yakin kalian pasti pernah mengalami hal tersebut. Ya, tapi sebelum itu ibu sampaikan tujuan kita mempelajari materi hari ini. Kalian bisa membuat persamaan sistem persamaan linear dua variabel itu dalam kontekstual. Artinya dalam cerita, misalnya dalam cerita sehari-hari, dalam cerita berbelanja misalnya atau membeli sesuatu, kalian bisa membuat model SPLDP-nya, model persamaannya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak itu bisa menyelesaikan atau mencari tahu harga satu buah barang itu berapa. Dari cerita tadi, kan kita bahas ini dalam kehidupan sehari-hari kan. Berarti dalam kehidupan yang anak-anak ibu semua rasakan, yang pernah kalian alami, akan kita buat dalam model matematika, yaitu model SPLDP. Jadi nanti setelah belajar dari materi hari ini, ibu harapkan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bisa kan kira-kira? Bisa ya, insya Allah bisa. Nanti kita pelajari pelan-pelan, insya Allah semuanya pasti paham. Nah, tapi sebelum kita mulai hari ini, kita STRK dulu dah. Iya, biar jangan ada yang lemas, belum sarapan. Kita sarapan tadi katanya, harus semangat belajarnya. Coba stretchingnya, ya. Coba, iya, itu nanti diingat ya nomor urutnya berapa ya. Nomor urut berapa? 1. Coba, 1, 3, 28. Oke, 28. Ingat nomornya masing-masing. Nah, caranya nanti berdiri semua. Ketika disebutkan kelipatan 2 misalnya aku bilang. Coba kelipatan 2 berarti betul. Kalau kelipatan 2 nanti jawabannya adalah dor. Kalau kelipatan 2 itu berapa? Coba berapa aja? 2, terus berapa lagi? 4. Nah, yang dapat nomor urut itu bilang dor. Ya. Itu bilang dor. Itu kalau 2 tergantung dari ibu. Kalau ibu bilang kelipatan 3, kelipatan 5 tergantung dari soalnya. Bisa ya? Ingat nomornya itu kelipatan berapa? Coba kita coba. Berdiri semua, berdiri. Kita mulai. Berhitung mulai. 2, 3. Terus itu berarti 3. Berarti bukan. Kelipatan 3. Yang ulang lagi. Kelipatan 3 itu berapa aja? 3, 6, 9. Nah, ini nomor urut kelipatan 3 itu jawabannya adalah dot. Devi nomor urutnya berapa? 4 tetap 4. Tetap 4. Tidak kenal kelipatan. Ulang ya. Coba. Mulai berhitung dengan kelipatan 2. Nomor berapa? Tadi nomor berapa? 5. Dor. 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 Kamu nomor berapa? Hah? 11 itu apa? Kelipatan 2 ya? Enggak, kalau nggak kelipatan 2 berarti tetap angka. Ya, yang salah nanti boleh duduk. Ya, yang salah duduk. Jadi kita nanti tinggal berapa orang lagi? Nah, lagi, ayo, semangat, ayo. Coba, mulai berhitung. Kelipatan 3. Dor. Dor. Berapa? Dor. Dor.
Rizky nomor berapa Rizky? 16 tambah kelipatan 3 dah. 3 berarti nomor urut kamu tambah ini. Nih terus 17. Hah? 18 kelipatan 3 dah. Nah, iya berarti jawabannya dor. Ayo 20. Dor, pintar. Dua empat tuh lima tiga bukan Saki. Oh, tahu lima tiga lah? Bukan? Tiga kali berapa sini empat? Ada dah. Nah, nanti jawabannya apa? Dor. 25. Dua. Kamu tuh katanya 26 terus jawabannya 27 itu kelipatan dah. Jawabannya apa? Dor 28. Nih tepuk tangan. Dari tadi nampak yang nggak hafal kelipatan. Ya. 24 3 dah. Kelipatan itu sendiri tuh kelipatan-kelipatannya ya. Oke. Baiklah. Sekarang kita masuk ke materi kita. SPLDP dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba. Ibu tanya, kira-kira kalian pernah nggak berbelanja? Mau ke minimarket kek, mau ke toko biasa, yang pernah kalian alami berbelanja, terus setelah kalian membeli barang tersebut, nggak tahu berapa harga satunya. Pernah nggak? Pernah. Kira-kira kalau ditanya emak kamu, ini berapa tadi satunya? Kok harganya sosoknya cuma sedikit? Berapa sih kok ini? Apa jawaban kamu? Nggak tahu. Ya, misalnya suruh orang tua beli gula 1 kilo, terus beli minyak 1 liter, dikasih duit 50.000, kembaliannya cuma 2.000, misalnya. Terus kamu nanya, berapa tadi sekilo? Gulanya berapa? 1 liter minyaknya kok cuma kembali segini? Gak tahu, yang penting aku sesuai cuma segitu. Itu kan sering tak dialami seperti itu? Sering. Sama dengan kalau kalian pernah berbelanja di barangnya. Nah, kalau ditanya, kalau sesudah belajar SPLDP ini, kamu harus bisa jawab pertanyaan emak kamu tadi. Ya, misalnya 1 kilo gula, 1 liter minyak. Nah, ketika tunggu mak ya dulu pakai apa? Pakai SPLDP. Biar kamu tidak curiga. Jangan jadi beli rokok nih Rizky. Ya, Mbak Rizky nanya, jangan beli rokok sebatang dah. Kok sosok cuma 2.000. Ya, nah, tidak boleh berbohong. Aku tebak-tebak baiklah, harga gula 20.000, harga minyak 28.000, angka sosok 2.000. Masuk akal ya kan? Jadi artinya itulah manfaat nanti kita mempelajari SPLDP ini. Nah, sekarang Ibu tampilkan sebuah video. Tadi kita harus pahami konsep dulu. Gimana tadi konsepnya? Bentuk umum persamaan linear A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Kemudian A2Y ditambah A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Ini adalah bentuk umum SPLDP. Nah, kalau ada
nih, nanti kalian silahkan tonton video yang ibu tampilkan ini. Terus kalian bisa nggak membuat model SPLDV-nya untuk umum persamaan linear dua variabelnya? Misalnya, kalau dia persamaan linear dua variabel itu berarti ada berapa variabel yang ada di sana? Ada berapa variabel? Ada dua, yaitu X dan Y. Kalau cuma satu, misalnya Tama beli gula, cuma itu aja, itu namanya persamaannya dia satu variabel. Tapi kalau dia dua variabel, berarti ada dua variabel, yaitu variabelnya apa? X dan Y. Nah, dari dua variabel itu nanti kalian bisa memisahkan atau membuat persamaannya. Seperti tadi, beli gula dengan beli minyak. Nanti X-nya apa? Apa X-nya? Gula. Terus minyaknya sebagai Y. Nah, kita lihat di sini. Coba kita nih. Hey, coba Tax Premium Collection baru. Kamu memang tahu memiliki Tax Indigo? Jadi ketika bagian mewah nih, Tax Premium Collection baru. Wangi mewah dengan proteksi deodoran. Pada hari Minggu, Ayu dan Ali janjian pergi ke makan bersama. Di dalam minimarket, Ayu membeli 2 buku dan 1 pulpen dengan harga Rp9.000. Sedangkan Ali membeli 3 buku dan 2 pulpen dengan merek dan jenis yang sama dengan harga Rp15.000. Dan mereka tidak tahu berapa harga satu buku dan 1 pulpen yang mereka beli. Oke. Berarti siapa yang berbelanja tadi? Ayu dan Ari. Ayu dan Ari berbelanja ke minimarket. Hari ini kan ada Ayu di sini. Ada. Hah? Ayu kelas 7. Nah, Ayu dan Ari ini berbelanja ke minimarket. Nah, tadi Ayu berbelanja apa, Ayu? 2 buku dan 1 pena. Berapa harganya? 9.000. Dia langsung bayar ke minimarket, ke kasirnya. Dia ambil 2 buku, 1 pena, terus dia membayar 9.000. Terus siapa lagi? Ari. Ari berbelanja di minimarket yang sama, ya. Di minimarket yang sama, buku yang sama, pulpen yang sama. Berapa dia beli? 3 buku dan 2 pulpen. Berapa harganya? 15.000. Itu sekilas ini. Tapi kalau ibu tambah ceritanya, Indri bertanya ke Ayu dan Ari tadi. Dia bertanya, kamu beli buku di mana? Pulpennya di mana? Bagus. Saya juga mau. Di minimarket sebelah sana. Minimarket A misalnya. Berapa satunya? Gak tahu, tapi langsung bayar. Nah, itu tadi. Dari 2 persamaan itu, maka kita akan mengetahui berapa harga 1 buku, berapa harga 1 pulpen. Dengan cara apa kita menyelesaikannya? SPLDV ada berapa cara? Cara apa yang kita gunakan biar lebih mudah? Campuran, yaitu bisa eliminasi, substitusi, dan campuran. Lebih mudah itu adalah campuran, gabungan dari substitusi dan eliminasi. Oke. Kalau begitu, biar lebih paham, coba bentuk kelompoknya dulu. Lembaga PD, lembaga kerja peserta didik membagikan. Di sana ada tugas kelompok, ya, tugas kelompok yang
kalian harus selesaikan. Aku bagikan dulu nanti baru kita ini jelasin. Ini mau mana nih? Ini lah. Ya, coba baca LKPD-nya. Di sana ada tujuan. Ya, tujuan LKPD-nya kamu dapat memahami atau memodelkan masalah sehari-hari dalam bentuk SPLDP, menyelesaikan dengan metode yang kamu anggap paling mudah, ya Indra. Apa soalnya? Yang pertama, buatlah contoh masalah SPLDP dari kehidupan sehari-hari kalian. Jadi ini kalian membuat model SPLDP dari kehidupan sehari-hari yang pernah kalian alami atau yang apa yang terpikir oleh kalian. Langkah pertama apa? Langkah pertama di sana adalah tentukan variabelnya dulu. Berarti variabelnya ada berapa? Ada 2. Variabel apa? X dan Y. Berarti kalau misalkan X-nya apa? Y-nya apa? Tuh yang pertama. Kemudian susun SPLDP-nya. Lo yang belakang. Susun SPLDP-nya. Yang mana? Yang bentuk umum ini. Yang seperti ini. Bentuk umum SPLDP-nya. Terus setelah dibentuk SPLDP-nya, selesaikan dengan metode yang paling kamu anggap mudah. Boleh eliminasi saja. Siapa tuh? Sini. Ini kenapa tidak mau gabung? Sini. Coba nanti ibu fotokopi lagi nanti LKPD-nya ya biar bisa ini. Dan ya, terus selesaikan dengan menggunakan metode yang kamu anggap paling mudah. Yang terakhir, tafsirkan hasilnya. Artinya tentukan nilainya berapa harga satuan yang belum diketahui. Berarti nilai apa? X dan Y. Paham kira-kira? Coba dikerjakan nanti. Masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan kelas. Masih waktu. Nanti kalau ada yang belum paham boleh ditanya ya. Diskusikan sama temannya dulu ya. Mangganya berapa ini? Nanti kamu itu harus diinginkan apa hasilnya. Ini kan mangga. Jadi
ini yang jeruk, apel, 6 kilo. Oh, persamaan mereka. Sudah terpikir apa persamaannya? Semuanya sudah persamaan. Bakso mie ayam tadi boleh, beli apel, atau beli cabai boleh, cabai, bawang boleh. Iya. Nanti di bawahnya nanti apa? Ada satu apa tuh pertamanya mangga dengan jeruk. Itu satunya ya. Kalau satu ya bukan sekilo. Kita kamu ambil angka kecil. Kalau sekilo tidak mungkin 5.000. Berarti tambah satu buah ya. Sudah belum? Dah, kelompok 4. Kelompok 5 yang di belakang sudah? Ya, oke. Sekarang presentasi ke depan kelas masing-masing kelompok ya. Untuk pertama tampil, kita minta kesediaannya dari kelompok 1. Iya, beri tepuk tangan. Nah, jadi barangkali nanti ketika kelompok 1 menjelaskan, tolong dipahami dan tanyakan mana yang kurang paham ya. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Iya. Katakan kita gimana tadi? Coba bacakan apa soalnya tadi? Pada suatu hari, Naila dan Ani berjanjian untuk membeli hijab dan baju di toko Queen. Naila membeli 3 hijab dan 1 baju dengan total 190.000 dan Ani membeli hijab sebanyak 2 buah dan 1 selai baju dengan total 140.000. Berapakah harga 1 buah hijab dan 1 selai baju? Pertanyaan pertamanya apa? Buat variabelnya apa? Variabel dari cerita yang kalian angkat tadi. SPLDP. Susun bentuk SPLDP-nya dari cerita tersebut. Coba kamu cek kebenarannya. Benar nggak dari cerita yang dibacakannya tadi untuk persamaannya seperti itu? Selesaikan dengan metode yang dianggap paling mudah. Di sini kami memakai metode campuran, yaitu metode dari substitusi dan metode eliminasi. Iya benar.
kami mengambil dari persamaan yang pertama. Di sini karena X-nya 3, berarti ini ditambah sampai 3 kali, berarti sebanyak 150.000. Ditambah Y sama dengan 190.000. Setelah itu kita pindahin jadi Y sama dengan 190.000 dikurang 150.000. Jadinya Y sama dengan 40.000. Jadi ini harga satu buah baju. Nah, ini disimpulkan. Oh ya. Bacakan aja. Nah, ini enggak sih, Bu? Jadi harga satu buah hijab itu 50.000 dan harga satu buah baju adalah 40.000. Coba tanya kelompok lain yang ditanyakan. Ayo, ada yang ditanyakan tak? Yang lain ada yang ditanyakan? Oke, jadi ada yang mau ditanyakan? Ya, kelompok lain yang mau tanyakan tak? Tuh. Bagaimana hasil dari 150.000? Dari mana hasil dari 150.000? Iya, 150.000 itu dari mana itu maksudnya? Iya, itu Tama. Nah, Jadi satu harga hijab itu kan 50.000, sedangkan di sini tulisannya 3X. Jadi totalnya ada 3 hijab. Jadi tinggal ditambahin aja. Jadi 50.000 ditambah 50.000 100.000. 100.000 ditambah 50.000 jadinya 150. Jadi totalnya 3 hijab. Gitu. mana Tama? Paham? Yang lain gimana? Ada pertanyaan lagi? Paham? Paham. Iya, kalau paham boleh ditutup. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penampilan dari kelompok 1. Keren ya. Nah, sekarang kelompok 2. Silakan perwakilan baju ke depan. Presentasikan hasilnya. Di sebelah sini biar bisa kita lihat. Nah, yang lain siapa pertanyaannya? Bu. Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang SPLDP. Indri membeli 2 buah mangga dan 2 buah jeruk seharga 16.000. Lalu Agis membeli 1 mangga dan 2 buah jeruk seharga 11.000 di toko yang sama. Pertanyaannya, berapakah harga buah mangga dan 1 buah jeruk? Di sini kami
sampai situ. Ya, dan akan kelompok lain. Nomor 3, selesaikan dengan metode yang dianggap paling mudah. Jelaskan dulu nomor 1, nomor 2 itu. Jelaskan dulu jawabannya kenapa seperti itu. Sekarang aja jelasin. Jadi yang nomor 1 itu kita dapat buah mangga, kita masukkan ke X, dan jeruk kita ke Y. Nomor 2, 2X tambah 2Y sama dengan 16.000. X tambah 2Y sama dengan 11.000. Nomor 3, selesaikan dengan metode yang dianggap paling mudah. Di sini kami memakai metode campuran. Nah, di sini kan ada yang sama, jadi yang sama kita jadi 16 kurang 11.000 itu hasilnya 5.000. Ini 2X kurang X itu sama dengan 1, jadi tulisnya X. Nah, ini hasil 1 buah mangga. Nah, kami di sini memakai persamaan yang nomor 2. Nah, jadi ini hasil 1 buah jeruk. Adakah yang ditanyain? Apa ada pertanyaan? Coba, aku boleh. Ayo. Kenapa itu 6.000-nya bisa dibagi 2? Kenapa nggak dibagi 3, terus 11? Karena ininya, karena duanya nggak ada kawannya, jadi 6.000-nya bisa ini, jadi 6.000-nya bagi 2. Jadi hasilnya 6.000 dibagi 2, hasilnya 3.000. Iya, karena koefisien Y-nya itu 2. Kalau koefisiennya 3 berarti dibagi 3. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, ada. Yang kalian pahami dari penampilan masing-masing kelompoknya dulu. Caranya sama enggak caranya? Sama. Apa yang beda? Apa kelebihan? Coba siapa yang bisa jawab? Apa kelebihan dan kekurangan dari cara
Ya. Kalau pusing nanti ini obat ini. Hah? Pusing ya? Pijit berarti pusing. Kasih buat. Istirahat di UKS mau. Ayo perhatikan. Nah, untuk mencari tahu harga jeruk kelompok 2, mensubstitusikannya ke persamaan 2. Nah, ini. Jadi, dari sini kita bisa melihat dari dua persamaan itu kita bisa memilih salah satu, mencari harga yang belum diketahui. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Ini juga boleh ke persamaan 1, boleh persamaan 2. Kelompok 1 mengambil inisiatif ke persamaan 1, kelompok 2 mengambil inisiatif mensubstitusikannya ke persamaan 2. Nanti kalau kita cek itu pasti hasilnya sama. Ya, Ani, hasilnya sama enggak kalau misalnya ini diganti nih? Ya. Misalnya kelompok 2 ingin mensubstitusikannya ke persamaan 1 bukan 2. Kira-kira harga mangganya 3.000 juga atau tidak? Harga jeruknya? Tidak. Hah? Iya atau tidak? Iya. Jadi walaupun disubstitusikan ke persamaan 1 atau 2 hasilnya pasti sama dengan yang kayak minggu kemarin. Nah, dari dua persamaan ini, dari dua contoh ini, di mana perbedaannya? Tadi dijawab oleh Sylvia. Perbedaannya di mana? Kekurangan kelebihannya di mana? Di mana? Kelompok 2. Apa perbedaannya? Kalau kelompok 1 dia mensubstitusikannya ke ke persamaan yang lebih besar. Nih, antara ini mana lebih besar? Ini persamaan 1. Kalau dia yang persamaan kelompok 2 yang mana? Yang kecil, kira-kira mana yang alternatif yang lebih bagus? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2. Dia memilih angka yang lebih kecil. Manfaatnya apa? Supaya penghitungannya lebih mudah. Tapi sama aja mau persamaan 1. Tadi makan di nomor dia. Apa kekurangan kelebihannya? Kalau kita mengambil atau mensubstitusi ke persamaan lebih kecil, maka penghitungannya lebih mudah. Kalau kita penghitungannya ke persamaan lebih besar, maka akan mengalami kesulitan menghitung di angka yang lebih besar. Oke, berarti paham ya? Paham. Oke, kalau paham, sebelum kita tutup. Indra dan Zaki berbelanja ke toko Barokah. Zaki membeli 1 buah penggaris, 1 buah penggaris dan 2 buah pulpen. Harganya adalah 6.000. Zaki, tadi siapa dulu tadi? Indra ya. Zaki juga membeli di toko yang sama. Dia membeli 1 buah penggaris dan 3 buah pulpen. Zaki itu membayar Rp8.000, sedangkan Indra Rp6.000. Kira-kira berapa harga 1 buah penggaris dan berapa 1 buah pulpen? Ulangi. Indra membeli 1 buah
Ini persamaannya. Tadi persamaannya apa? Untuk persamaan nih, mana video tadi? Persamaan indra tadi apa? Kita misalkan X sama dengan penggaris, Y sama dengan pulpen. Nah, Indra beli apa tadi? Satu penggaris, berarti persamaannya apa? X ditambah 2 pulpen. Harganya berapa? 6.000. Nah, kita cek benar atau tidak. Tadi dikatakan harga satu buah penggaris 2.000, harga satu buah pulpen 2.000. Kita masukkan di sini. Ini cek kebenarannya ya. Kalau kamu ragu dengan hasil jawaban kamu, boleh kamu cek. Berarti ini 2 dikali Y-nya berapa? 2.000 juga. Sama dengan 2.000 ditambah 2 kali 2.000 berapa? 4.000. Berarti benar nggak 6.000? Benar. Terus si Zaki. Nih. Nih Zaki. Zaki beli berapa tadi persamaannya? Satu penggaris berarti X ditambah 3Y sama dengan 8.000. X-nya berapa? 2.000 ditambah 3 dikali 2.000 sama dengan 8.000. Kita cek benar atau enggak. Berarti ini 2.000 ditambah 3 kali 2 6.000. 2.000 tambah 6.000 8.000. Benar? Nah, itu namanya cek kebenaran. Ya. Dan kira-kira materi hari ini bisa dipahami tidak? Bisa. Terus bisa diterapkan tidak dalam kehidupan sehari-hari? Jika bertemu dengan permasalahan seperti yang kita bahas hari ini, kira-kira bisa menyelesaikannya? Bisa ya. Baiklah, hari ini mungkin cukup sekian materi yang kita berikan.